Boleh pinjol, tapi harus lihat dulu. Jadi saya bilang, jadi sampai sekarang masih ada ya ngejek-ngejek pakai nama orang tua. Masih pusing ya, jadinya ada situ kita ngobrol. Akhirnya gitu ya. Ini nggak harus dipukul kan, biar gendang gitu ya. Enggak harus. Halo Sobat Pengayoman, selamat datang di Sembang Hukum. Wow, apa tuh? Nah, mungkin teman-teman pada bertanya, Sembang Hukum itu apa? Sembang yang mengartikan adalah obrolan, sedangkan hukum berarti peraturan. Spesifiknya bagaimana? Sembang Hukum ini kita akan mengobrol, mengulas seputaran peraturan yang ada di Indonesia, terus juga peraturan hukum, peraturan daerah, terus info-info menarik lainnya di podcast kali ini. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu kita yang sangat istimewa, yaitu Ibu Rosdiana Evelyn Walewangko. Selamat datang, Ibu. Terima kasih Bang Awan. Terima kasih sudah diundang di podcast Sembang Hukum hari ini. Nah, sebelumnya kira-kira ini enaknya panggil kakak atau gimana ya? Soalnya tadi saya keceplosan Ibu malah. Padahal rupa-rupanya Ibu ini masih belum tua-tua kali lah. Cocok dipanggil kakak kayaknya ya. dipanggil kakak aja kayaknya. Kakaknya nggak apa-apa. Okay. Kak Ros boleh? Oh, jangan. Oh, jangan ya. Takutnya nanti jadi saingan nih sama sinema kartun yang terkenal di Indonesia. Oh, yang situ tuh. Benar. Jadi kita sepakatin panggil Kak Dina aja lah mungkin ya. Atau Evelyn. Gimana kalau Kak Evelyn aja? Oke, Evelyn aja. Boleh. Oke. Baik, narasumber kita kali ini hadir yaitu Kak Evelyn. Tamu kita kali ini hadir Kak Evelyn, yang mana kita akan mengusung tema lebih dalam lagi mengenai penyuluhan hukum di Tanah Melayu. Kira-kira apakah itu penyuluhan hukum? Mari kita simak lebih lanjut bersama tamu kita yaitu Kakak Evelyn. Baik, yang pertama Kakak Evelyn, kita ingin lebih tahu secara dalam nih, penyuluhan hukum itu apa sih sebenarnya? Nah, penyuluhan hukum itu kalau kita kemas dalam bahasa yang ringan itu adalah transfer informasi. Informasi terkait hukum. Informasi terkait dengan peraturan-peraturan yang saat ini berlaku di negara kita. Kepada siapa transfernya? Transfernya kepada masyarakat. Nah, karena kalau kita per hari ini lihat, memang cari informasi gampang ya Bang Awan ya. Kita dengan gadget, terus dengan internet yang sudah semakin mudah untuk dapat kita akses gitu kan. Cari informasi itu gampang banget. Tapi informasi yang benar, informasi yang bukan hoax, nah ini yang kadang-kadang susah gampang. Nah, itulah fungsi dari penyuluhan hukum ini. Kita turun ke masyarakat, menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang diterbitkan. Sesuai berarti ini sudah pasti ya, akurat ya informasi yang disampaikan pasti. Itu ya. Nah, kira-kira informasi yang disampaikannya seperti apa sih? Apakah kita cuma ngomong pakai toa gitu ya, kayak masjid-masjid pengumuman gitu ya? Gimana tuh Kak Evelyn kira-kira disampaikan? Kalau pengalaman selama ini ya, turun ke masyarakat, penyuluhan hukum itu bisa dalam dua bentuk. Nah, ada yang namanya penyuluhan hukum langsung, ada yang namanya penyuluhan hukum tidak langsung. Kalau penyuluhan hukum langsung yang kita turun nih, benar-benar kita turun ke masyarakat. Misalnya dalam acara forum RT RW, atau misalnya kita datang ke sekolah-sekolah untuk nyuluh teman-teman kita, anak-anak siswa, atau turun ke universitas misalnya. Nah, itu penyuluhan hukum langsung. Nah, per hari ini penyuluhan hukum langsung ada temennya, yaitu penyuluhan hukum tidak langsung. Kenapa dibilang tidak langsung? Kalau tidak langsung nih kita manfaatin media elektronik. Berarti konteksnya itu nggak jumpa orang ya gitu ya, nggak langsung gitu ya? Tapi tetap tujuannya menyampaikan informasi ke masyarakat. Berarti sarana prasarananya kita udah memadai nih untuk menyampaikan langsung. Per hari ini sudah sangat memadai sih kalau saya melihat, dan ini yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Kapan aja mereka butuh informasi, tapi informasi yang valid. Mungkin kalau turun penyuluhan hukum langsung nggak bisa semuanya nih Bang Awan. Tapi kalau penyuluhan hukum tidak langsung, di mana aja masyarakat kita bisa akses informasi hukum yang benar. Sobat Pengayoman, inilah gunanya kita menyampaikan informasi di Sembang Hukum kali ini. Kenapa begitu? Karena dari Sembang Hukum ini kita akan mengulas terkait aturan-aturan supaya semua masyarakat yang khususnya ada di KEPI hingga Indonesia Raya ini mendengar apa itu peraturan-peraturan yang secara jelas disampaikan tanpa ada hoaks dan juga tidak memutarbalikkan fakta yang ada. Karena media pemberitaan kali ini itu kebanyakan ada yang hoaks gitu ya Bu ya Kak ya. Kadang ada yang usil nih Bang Awan. Jadi sengaja, jadi kayak
Kalau kita ingat dulu waktu KUHP pertama kali disahkan, kan itu kita rancu, ada yang bilang 1000 halaman, ada yang bilang berapa ratus halaman. Jadi yang benarnya yang mana nih? Nah, inilah tugas dari penyuluh hukum tadi, menyampaikan kepada masyarakat. Sebenarnya seperti ini peraturannya. Tujuan peraturan ini apa? Biar masyarakat itu tidak multitafsir. Benar, tidak jadi multitafsir. Karena memang kalau kita bicara terkait informasi hukum, multitafsir ini teman-teman, sobat pengayoman, bahwasanya ketika seseorang mengartikan definisi hukum itu berbeda-beda, tentunya tegaknya aturan ini tidak bisa dilangsungkan. Maka itu oleh sebab itu tugas penyuluh hukum ini adalah menyampaikan bagaimana lurusnya ataupun tegaknya aturan tersebut disampaikan dengan detail, tapi dengan bahasa yang ringan berarti Kak ya. Benar, karena kalau kita turun ke masyarakat, dari pengalaman ya Pak Awan ya, Bang Awan, masyarakat itu senang. Penyuluhan itu seperti kita diskusi, seperti kita ngobrol. Karena kalau seandainya dibawa dengan dikemas dengan bentuk yang terlalu formal, masyarakatnya juga jadinya kaku nih, jadinya tegang gitu kan. Ya. Jadi kita lebih senang kalau penyuluhan itu turun ke masyarakat, kita santai, kita ajak ngobrol, kita diskusi, ada candaannya juga, ada gamesnya juga gitu. Ngomong-ngomong soal kaku nih Kak Evelyn, tadi saya dengar juga kan. Kira-kira ada nggak nih pengalaman kira-kira waktu saat melakukan penyuluhan hukum, audiens ini ataupun masyarakat ini cuma tegak duduk diam gitu, kaku gitu? Ada nggak kira-kira? Pernah. Pada saat di pembukaan biasanya. Di pembukaannya. Kenapa? Karena biasa kan kita pakai pakaian dinas ya. Oke. Dengan pangkat yang lengkap. Nah, mereka tuh berpikir, wah ini acaranya pasti formal nih. Jadi duduknya kaku gitu kan. Pembukaannya kaku. Tapi setelah masuk sesi penyuluhan ya, kita awali dengan perkenalan, terus ada gamesnya juga. Akhirnya jadinya santai. Di akhir kalau kita mau lihat penyuluhan ini berhasil atau penyuluhan ini dinikmati oleh masyarakat, pasti di akhir. Kenapa di akhir? Biasanya banyak pertanyaan. Oke. Berarti kita simpulkan masyarakat ini nangkep atau enggak ternyata dari sesi pertanyaan tadi itu Kak ya. Karena biasanya mereka antusias nih kalau di pertanyaan kan. Karena antusiasnya kenapa ya? Karena mereka nyimak apa yang kita sampaikan. Oke. Apakah dalam beberapa waktu inilah penyuluhan hukum yang dilakukan itu kepada siapa sih sebenarnya target audiensnya? Kalau target audiens secara khusus kita tidak ada. Kita memang menyasar ke semua lini masyarakat, mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, forum RT RW, mahasiswa, siswa, dan juga yang paling penting adalah untuk kita sesama ASN. Karena kadang ada beberapa pihak yang menggampangkan, oh saya tahu kok terkait dengan aturan ini, tapi sebenarnya implementasinya mungkin belum tepat. Nah sehingga ketika mereka menganggap tahu, ternyata salah, akhirnya kan merugikan mereka sendiri. Berarti secara fakta lapangan yang menggampangkan ini banyak ya? Banyak saya lihat, apalagi ya itu tadi yang kita lihat yang berita-berita hoax tadi. Jadi hoaxnya A misalnya, padahal sebenarnya aturannya B. Nah akhirnya kan merugikan mereka karena mereka percaya ke hoaxnya. Oke, yang saya tangkap nih dari penyuluhan hukum itu ternyata masyarakat pun juga pasti antusias karena dalam satu sisi mereka mencoba memvalidasi ataupun membenarkan nih informasi yang mereka temukan sama apa yang disampaikan. Tentunya ada seperti itu dong Kak ya. Nah, kira-kira dari hasil penyuluhan itu, apakah audiens ataupun masyarakat ataupun mahasiswa tadi ada yang menanyakan kronologis permasalahan yang dia dihadapin gitu? Lebih ke konsultasi lah mungkin ya. Ya, kan itu dia. Ini kita bahas hukum, tentunya ada dua pandangan dari masing-masing pihak tuh bagaimana kan. Kita yang mencoba menyampaikan secara ringan, tentu mereka bertanya, apalagi yang udah tersangkut kasus gitu. Apakah ada nggak pengalaman gitu? Ini yang menjadi poin menarik ketika penyuluhan hukum, Bang Awan. Kenapa saya bilang menarik? Misalnya ya, hari ini turun ke masyarakat, kita ingin sampaikan terkait dengan pencegahan pinjol. Pinjol ini kan marak banget nih. Pinjol ya? Kayaknya banyak sih yang kena itu. Pinjol. Jadi pinjol judul si saudara kembar ini. Oh iya, saling karena masyarakat kita gitu. kadang sudah mulai main judi online, mencari yang gampang untuk modalnya melalui si pinjol. Pinjolnya nih nggak jelas nih, pinjol yang ilegal atau pinjol yang resmi. Ujung-ujungnya jadi masalah. Nah, itu yang sering kita turun ke masyarakat, kita mau sampaikan bahwa pinjol boleh pinjol, tapi harus lihat dulu pinjolnya pinjol resmi atau pinjol ilegal.
Dan jangan digunakan untuk judul juga pinjol itu ya. Jangan untuk judul, tapi pada saat kita turun ke masyarakat biasanya yang lebar nih. Masyarakat gak hanya nanya terkait dengan pinjol atau judulnya. Mereka nanya terkait dengan, Bu, berarti kalau pinjol itu apakah koperasi-koperasi termasuk dalam pinjol? Nah, soalnya kami ketemu sama koperasinya ini by WA nih, Bu. By WA ya, kan sama-sama online ya. Nah, jadi kadang langsung ya gitu ya. Jadi kadang memang kalau turun penyuluhan di masyarakat, pengalaman ya, dijadikan ajang masyarakat untuk menanyakan berbagai masalah hukum. Gitu. Bisa tanah, bisa terkait KDRT. Tanah juga ditanya gitu. Pastinya. Terus kekerasan seksual. Tanahnya ditanya harga tanah atau gimana nih? Kayaknya tanah sengketa. Tanah sengketanya ya. Itu kayak murah tuh tanah itu. Ini betul tak Bu gitu dia gitu. Terus ujung-ujungnya saya juga ikut lihat ya. Mana sih tanahnya gitu. Kita survei bareng gitu ya. Oke, melanjutkan ini Kak Evelyn. Kira-kira waktu pertama kali penyuluhan itu gimana sih sensasinya? Karena kan ini kita interaksinya sih sama masyarakat ya. Beda nih kalau di Sembang Hukum ini kita interaksi berdua, tatap-tatapan, ngobrol langsung. Tapi kan kalau masyarakat berarti kan ada antara satu dengan orang yang rame. Nah itu gimana sih perasaannya? Terus juga mungkin pengalamannya itu bagaimana gitu kira-kira? Kalau bicara pengalaman pertama turun penyuluhan hukum, deg-degan. Ngerasa dirinya belum siap. Saya belum siap, saya yakin. Karena saya udah tahu nih pasti yang ditanyain macam-macam. Bisa jawab nggak ya gitu kan? Pastinya deg-degan. Terus juga takut salah ngomong, gitu. Karena bahasa hukum soalnya. Ya, yang disampaikan berbeda dengan aturannya, atau yang disampaikan disalahartikan sama yang terima. Tafsirkan sama yang terima. Jadi benar-benar ketika turun penyuluhan hukum itu yang pertama sekali kalau saya lakukan, saya pelajari dulu temanya supaya mencegah deg-degan dan salah ngomong tadi. Nah, jadi kita pelajari dulu temanya, kita pelajari dulu aturan-aturannya supaya nanti turun ke masyarakat tidak ada informasi yang keliru atau masyarakat jadi salah tangkap dengan informasi yang kita berikan. Oke, memang kalau merujuk yang pertama kali pasti dak-dikduk ya. Pasti. Kayak Sembang Hukum kali ini juga agak dak-dikduk sebenarnya. Saya termasuk yang pertama-tama gitu. Yang pertama. Tapi kita bawa enjoy aja. Aman. Nah, konteksnya kan kita ngobrol ya. Ngobrol supaya teman-teman sobat pengayoman seluruhnya itu mengetahui bahwasanya di wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau ada yang namanya kegiatan penyuluhan hukum, di mana gunanya adalah penyebar luasan informasi hukum guna mempercepat ataupun mentransfer ilmu kepada masyarakat supaya mengerti hukum dan paham hukum. Karena gini Kak, kami juga pernah mendengar ada istilah tuh. Bahwasanya masyarakat tuh ada yang tahu hukum, tapi nggak bisa mengartikan secara benar gitu. Padahal mereka tahu, tapi nggak pandai mengimplementasikan. Tapi ada yang nggak tahu hukum. Contohnya ini kali ya, udah tahu kalau seandainya berkendaraan lalu lintas harus pakai helm gitu ya. Tapi nggak dipakai helmnya gitu ya. Alasannya karena mau ke kedai depan gitu. Nah ya, kadang ini yang menjadi dilema ketika kita turun di masyarakat. Jadi sebagian masyarakat menganggap saya sudah tahu Bu peraturannya. Tapi yang menjadi dilemanya adalah ketika mereka berkata sudah tahu, mereka juga terjebak dalam artian tidak melakukan aturan tersebut, tidak mengimplementasikan aturan tersebut, sehingga ujung-ujungnya mereka harus berhadapan dengan hukum. Hari ini bawa motor misalnya tidak pakai helm, ya kan? Tidak pakai helm karena alasannya mau ke kedai depan. Tapi kan kita juga harus paham ya, harus ingat juga ya, yang namanya hari jelek itu nggak ada di kalender ya, nggak ada di kalender ya. Jadi mungkin dengan dia tidak pakai helm, dia menghindari keserempet misalnya dengan motor di depannya, dia nyenggol orang di sebelahnya, terjadilah kecelakaan. Nah, jadi kan ada hal-hal yang mungkin dipikir ya nggak pakai helm cuman ke depan aja kok, tapi ya mungkin gara-gara nggak pakai helm ingin melindungi dirinya dari jatuh, mungkin ada lubang ya, hindarin lubang, daripada saya jatuh saya minggir dikit, ternyata di sebelahnya ada kendaraan lain, akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi sebenarnya taat hukum ini bukan hanya sekedar untuk memuaskan kita lepas dari pelanggaran-pelanggaran aturan, tapi juga untuk keselamatan sebenarnya ya. Pastinya. Oke. Kira-kira Kak Evelyn, materi yang paling sering dibawain apa aja sih?
kira-kira? Permintaan teman-teman ya, teman-teman Iya. ya. Ngerasa kayaknya sebaya gitu ya sama Kayaknya udah semua. semuanya banyak nih channelnya nih. Enggak, kalau bahasain teman-teman karena biasa turunnya ke siswa atau ke mahasiswa biar sebaya. Jadi No. kalau dipanggil kakak masih pantas gitu ya. Oh, kakak. Menolak 2 kali orangnya ya. Jadi kalau biasanya sih teman-teman itu mintanya terkait dengan misalnya kekerasan seksual. Terus per hari ini kita juga dengan teman-teman Kanwilham kita bawain terkait dengan penguatan hak asasi manusia. Nah ini yang sekarang sedang kita gelorakan. Selain yang tadi saya sebutin ya Bang Awan, kayak pinjol misalnya, terus KDRT. Oh ya satu lagi, Kepulauan Riau sedang darurat terkait dengan PMI, pekerja migran ilegal. Nah ini juga sedang kita gelorakan nih untuk kita sosialisasikan ke masyarakat. PMI, tindak pidana pencegahan perdagangan orang. Nah ini sedang kita gelorakan juga sosialisasinya ke masyarakat. Oke Kak Evelyn, sebelum kita cegah-cegah nih tindak pidana Oke. perdagangan orang, ternyata kita juga ada sesi namanya itu membawakan konsumsi ya, ataupun istilahnya mungkin apa nih namanya nih, minuman-minuman khas ataupun makanan khas yang ada di Kepri. Karena kan kita menggunakan istilah sambang hukum yang mana itu dari konteks bahasa Melayu, kita hadirkan juga nih hidangan-hidangan Melayu di sini nih. Mungkin boleh teman masukin? Wow, luar biasa. Tahu aja kalau saya sukanya kopi susu ya. Ini kayaknya kopi susu yang jauh itu ya. Jauh ini. Ini diimpor langsung dari pulau-pulau ya. Wow, oke. Ada makanan juga. Oke. Tangannya bagus kan? Nah, ini emang spesial guest kita tuh selain dari tamu yang kita hadirkan, pembawa makanan juga kita hadirkan. Spesial ya. Spesial. Berarti benar-benar acara spesial. Tiap episode selanjutnya pasti akan berganti-ganti tentunya. Apa? Ada yang bermacam-macam lah pokoknya. Perhatikan nanti tangan-tangan yang datang. Jadi ini boleh dirasa nggak ya? Boleh. Oke. Silakan. Ini namanya Silakan host dulu. kopi apa ya namanya ya? Kopi kijang ya? Nah, kopi kijang namanya. Wow. Ayo kita minum Kak ya. Kalau bahasa kampung saya, numirun. Emang nama Kak Eva Gimana ini itu emang dari kampungnya? luar gitu ya. Bahasa kampungnya bahasa kayak gitu. Awak nih pakai bahasa Melayu sih Abis gitu. itu nanti diajak ngomong, nggak ngerti, sakit perut langsung ya. Ini juga konsumsinya. Oke, nah kalau ini Tahu nggak ini apa kira-kira? ini luti kan? Luti Luti benar. gendang kan? Kenapa dinamakan gendang tahu nggak? Nah, mungkin boleh diceritain. Nah. Walaupun penikmat tapi sejarahnya Pernah kurang lihat tahu. apa video Jepang yang buat mochi? Oke. Dia kan pukul-pukul. Oke. Kali ini buatnya digendang-gendang. Pakai luti gendang namanya. Ada isinya juga gitu. Jangan-jangan kalau dimakan dia bisa bersuara gitu ya. Bisa. Tapi di toilet nanti ini bunyinya gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaannya karena kopi udah kita minum ya. Terima kasih ya Bang Awan. Iya, sama-sama. Ada yang bisa dibawa pulang nanti? Ada. Bungkus aja nggak apa-apa. Oke. Di tamu-tamu selanjutnya juga kita akan tawarin kok Nanti ada berbagai yang varian bisa dibawa minuman pulang, ya. gitu ya. Bisa bawa pulang juga Oke. aman. Paling tim-tim produksi yang bikin nanti. Ada lagi buat tangan gitu kan. Nambah ya. Oke, selanjutnya Kak Evelyn. Kita membahas lagi nih terkait penyuluhan hukum karena semakin ditanya akan semakin ke dalam semakin seru ternyata ya. Pasti. Apalagi kalau ikut turun bareng penyuluhan. Ikut turun bareng. Aduh, jadi penasaran sih Enaknya gitu. di Kepulauan Riau ini enak loh. Saya bilangnya enak loh. Kenapa saya bilang enak? Kita tidak hanya turun di daratan, kita nyebrang pulau-pulau juga. Nah, Tapi nyebrang pulaunya turun ke darat lagi nggak atau emang di atas laut itu turun, penyuluhannya? turun. Oh, turun juga ya. soalnya kayaknya kalau di lautnya belum bisa. Oh, belum harus bisa. tetap harus goyang soalnya. Karena Jadi kan kita- saya menangkapnya apakah ada nih masyarakat yang tinggal di atas laut gitu ya? Ya, kita masih punya. Oh, masih suku punya ya, laut. Tapi suku laut. per hari ini kita turunnya tetap di Oh, di daratan. Cuma daratannya kita ya. nyebrang antar pulau. Berarti tetap di kantor-kantor pemerintahan daerahnya ya. Ya. Mungkin kantor desa, Ya. kantor camat, Kantor kantor camat. lurah. Atau mungkin di rumah warga. Nah, itu kita turun. Nggak ada kan kantor desa di atas laut? Belum ada. Oh, belum ada. Ya? Boleh. Kalau ada boleh sih. Inovasi. Karena daerah kepulauan, Bener. jadi kantor desa Di ya atas laut di juga. atas laut gitu ya. Dia bisa penyuluhan di atas laut Iya, gitu, iya. bukan di darat lagi. Pasti mau sambil mancing ya. Bener itu. Nanti kakak penyuluhan aja, Ketahuan biar ya. saya yang mancing gitu ya. Kan seru gitu. Ya, jadi kita turun ke masyarakat, tidak hanya di darat, kita turun ke pulau-pulau juga, nyebrang. Jangan salah loh, kayak kita di Tanjung Pinang, Bener.
Kelurahan Penyengat itu kan tetap harus nyebrang juga. Oh. Nah, jadi Bu, emangnya Kak, memangnya ada turun ke pulau-pulau? Ada, karena tidak semua masyarakat kita kan terpusat di satu pulau besar. Misalnya di Tanjung Pinang saja, di Bintan saja. Bintan aja ada Kelong, ada Numbing, ada Tambelan yang paling jauh gitu. Nah, kira-kira nih Kak Evelyn, paling jauh melaksanakan penyuluhan itu di mana? Mau Kita di- bahas pertama Kepri dulu deh. Kepri, Anambas pernah. Anambas. Iya, Itu Anambas berapa pernah. jauh sih kira-kira? Anambas itu pertama kali saya ke Anambas, Bang Awan. Naik kapal, berangkat jam 7 pagi, nyampainya jam 6 sore. 7 Biasanya sampai 6 sore. biasanya jam 5 udah nyampai katanya. Cuman ke hari itu karena ombaknya lumayan, jadinya jam 6 sore nyampe. Dan ini ada dannya loh. Ada dunia ya? Saya Di nanya tahun gini. itu saya nggak tahu, soalnya saya udah tahun 2 tahun ini saya belum sempet ke Anambas, belum ke Anambas lagi. Tapi di tahun itu waktu saya berangkat itu pas di tengah-tengah ada sekitar 3-4 jam itu nggak ada sinyal. 3-4 jam setengah jalan. Ya, ke Anambas, ke Tarempa Oke. itu nggak ada sinyal. Jadi Baru benar-benar jam 10, jam benar-benar 11. lost, nggak ada sinyal sama sekali gitu. Sampai jam Nah, sampai jam 6 sore. kita ngapain aja tuh di kapal tuh kalau kayak gitu perjalanannya itu? Saya itu makanya diajarin sama teman-teman yang udah pernah berangkat. Minum katanya. Jadi nyebut merek ya. Oh, Minum salah nanti satu sensor obat. sama anti Oke. mabuk. Kita Minum sensor salah sama satu obat anti mabuk. Oh, anti mabuk ya. Supaya tidur katanya, karena perjalanannya panjang kan, terus kita nggak ada akses internet, mau buka laptop juga nggak bisa karena sempit kan tempat duduknya, jaraknya terbatas, jadi benar-benar yang hanya dilakuin ya paling tidur atau scroll foto misalnya. Jadi minum obat anti mabuk supaya mabuk dan tidur ya gitu ya. Supaya nggak mabuk, Balik gitu ya. supaya nggak mabuk tapi dapat tidurnya. Dapat tidurnya. Oke, Ya. Anambas. Ya, Jauh ya. jauh. Cuma saya dapat info katanya Kevin juga pernah melakukan penyuluhan ataupun mengisi acara sampai di luar Kepri. Alhamdulillah, beberapa pernah ke luar. Di mana misalnya- tuh kira-kira? Kalau spill provinsi nggak apa-apa sih kayaknya. Dan Boleh ya kalau nggak seluruh apa-apa. provinsi ya. Iya. Oke. Ke Jakarta pernah Oh, dalam Jakarta. acara rakor pemasyarakatan. Ah. Kita sharing terkait dengan bantuan hukum yang berjalan di provinsi Kepulauan Kepulauan Riau. Di Surabaya juga terakhir pernah. Sampai ke Surabaya. Surabaya kemarin kita bicarain terkait dengan TPPO. Tindak TPPO? pidana pencegahan orang, kerjasama dari salah satu NGO internasional. Wow, berarti linknya bukan dari nasional lagi, Aduh. bukan dari desa kelurahan Ini lagi. bukan mau pamer ya, tapi sharing ya. Ya itulah serunya menjadi penyuluh hukum dan melakukan penyuluhan hukum. Jadi bukan hanya masyarakat sebagai audiens, tapi masyarakat itu juga menjadi partner nantinya. Jadi dari satu kegiatan penyuluhan hukum itu kita bisa nanti abis ini kita kesini yuk, abis ini nanti turun penyuluhan di sini yuk. Kayak saya dengan teman-teman nih, biasanya kalau kita turun penyuluhan hukum kita nggak hanya ke satu tempat. Pagi kita turun ke sekolah dulu. Pagi sekolah. Ya, lihat dulu sekolahnya. Sekolahnya memang ada 2 sekolah yang berdekatan kita atur. Jadi pagi misalnya di SMP-nya, siang misalnya jam 10 di SD-nya. Nanti baru abis zuhur kita turun ke kantor desa atau kantor lurahnya. Jadi banyak target yang bisa kita capai dalam satu kali kegiatan. Berarti nggak salah nih saya nyebutnya kakak-kakak ya. Karena kalau stamina ibu-ibu kayaknya nggak nyanggup deh segitu banyak kegiatannya. Berkenaan dengan Hari Sumpah Pemuda, jadi pemuda kayaknya. Pemuda-pemudi ya. Pemuda-pemudi. Baik Kak Evelyn, ini makin dalam makin seru sih ditanyainnya nih. Aduh, saya deg-degan jadinya. Soalnya terkait penyuluhan hukum nih banyak yang bisa digali. Banyak banget. Karena dari tadi kita dengar audiensnya bervariasi dari anak pasti, sekolah, mahasiswa, masyarakat. Ya. Ini masyarakat desa atau kelurahan nih? Desa Saya dan lupa. kelurahan. Desa dan kelurahan Ya. juga. Unsur pemerintahan tadi saya dengar juga. Pasti Itu ada. kira-kira audiensnya apa itu? Unsur masyarakat, unsur pemerintahan itu? Apakah APH ataupun OPD terkait dinas-dinas atau apa kira-kira? OPD terkait dinas, misalnya kemarin kayak kita turun di rapat koordinasi pencegahan TPPO di Kota Tanjung Pinang itu ada dinas, ada APH juga. Oke, di situ kita mentransfer ilmu juga. Ya, Saling lebih kepada membagi data lah ya. Benar, kita bagi data. Apa yang udah dilakukan Kanwil Kementerian Hukum dalam pencegahan TPPO? Karena salah satu tugas dari Kementerian Hukum, khususnya kita di kantor wilayah adalah terkait dengan pembinaan hukum. Pembinaan hukum melalui pencegahan terjadinya permasalahan hukum, yaitu sosialisasi atau penyuluhan hukum. Oke.
kira-kira Kak Evelyn, ini kan saya dengar tadi audiensnya bervariasi ya. Ada yang anak sekolah. Ini saya nggak tahu nih anak sekolahnya mungkin dari TK PAUD kah atau gimana. TK PAUD anak sekolah juga soalnya, gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak trik-trik tertentunya? Karena kan audiens ini kita bahas dari anak sekolah nih bisa jadi anak SD nih. Kita nggak tahu nih. Nanti boleh coba diuraikan nih. SD, yang pasti gimana? Cara berbicara atau cara pendekatan antara kita dengan anak-anak yang sekolah dengan masyarakat itu beda. Karena kalau kita bawa bahasanya yang terlalu serius, pastinya kalau di anak-anak sekolah mereka nggak masuk nih. Nah, mereka lebih senang dibawa cerita. Mereka lebih senang dibawa berandai-andai. Nah, jadi kalau pengalaman kayak kemarin kita turun di salah satu SMA, di SMP, salah satu SMP di Kota Tanjung Pinang, kita coba tampilkan visualisasi. Visualisasi itu misalnya visualnya kita coba tampilkan video. Nah, dari video itu kita cerita, video kartun. Oh, kartunnya ya? Animasi. Nah, kalau film gitu ya? Panjangan kayaknya ya. Habis jadinya. Ya. Jadi kita coba bawa satu animasi yang bisa merangkum apa sih tujuan kita datang hari ini gitu. Dan kita coba bangun juga, kita juga ingin tahu dari video itu bisa jadi satu momen untuk kita coba gali nih pemahamannya mereka. Misal nih, saya bawa satu video tentang bullying misalnya kan. Cuman kan mungkin di dalam video itu tidak menjelaskan terkait bullyingnya, tapi perilaku bullyingnya, misal mengejek, menakut-nakuti, mengancam gitu. Nanti kita tampilkan, terus kita tanya ke anak-anak, gimana? Ini kejadian gak sih di sekolah kita? Ya, nanti mereka bilang, ya ada bu, si ini bu suka manggil-manggil nama bapak saya. Gitu. Biasanya emang itu tuh faktor. Saya sebenarnya mau bilang itu kayaknya dari zaman saya sekolah masih ada deh. Ini masih bagian dari curhat sebenarnya berarti ya. Bukan hanya pengalaman tapi curhatnya juga ya gitu. Jadi saya bilang, jadi sampai sekarang masih ada ya ngejek-ngejek pakai nama orang tua. Masih bu sih ini ya. Jadinya ada sih tuh kita ngobrol. Akhirnya kita coba jelasin, tapi tidak dalam bahasa yang bullying adalah begini ya, tidak. Tapi kita sampaikan dalam bentuk yang ini loh bentuk bullying, ini loh bahayanya. Jadi menerjemahkan apa yang diatur dalam peraturan, tapi dengan bahasa yang lebih santai, yang bisa langsung dicerna oleh anak. Itu kalau kita turun ke siswa ya, ke sekolah. Memang secara tak langsung sih saat kita coba membaca aturan tuh ya butuh sedikit ketelatenan ya. Karena kan membaca suatu peraturan itu nggak sembarang cuman dibaca. Karena sepengetahuan kami orang juga bahwasanya aturan itu ada definisi-definisinya masing-masing. Contoh Bang Awan. Ya. Dan atau. Nah, maksudnya gimana coba? Dan atau. Itu gimana tuh maksudnya itu? Dan atau itu bisa dua-duanya atau salah satunya. Tapi kalau cuma atau saja ya satu saja. Salah satu. Nah, atau kalau dan ya harus dua-duanya. Nah, dan atau berarti boleh dipilih antara itu. Iya. Nah, itu kan kadang hal-hal begitu ya. Masyarakat masih rancu gitu. Bu, kalau ada dannya atau ada ataunya nih maksudnya apa sih, Bu? Nah, gitu. Ini yang kadang kita jelasin ke masyarakat. Ini kerjaannya sebenarnya sangat mulia ya gitu ya. Karena kerjaannya sangat mulia dan saya juga sekaligus belajar. Belajar juga ya. Jadi penyuluh itu adalah belajar untuk bersifat mulia ya, belajar untuk bisa transfer ilmu pengetahuan dan juga kita juga harus paham. Jadi jangan hanya sekedar ngomong doang. Karena khawatirnya ya itu yang tadi saya sampaikan Bang Awan. Kita sampaikan tapi masyarakat jadi salah tangkap. Akhirnya tujuan kita supaya mencegah terjadinya permasalahan mungkin menjadi potensi batu apinya. Nah, itu dia jadi batu apinya. Bahaya sih. Nah, di era sekarang apa-apa kan viral ya. Ya kayak. Kata Kak Evelyn, kata Bu Evelyn kemarin ini kata dia kan. Nah, pokoknya ya itu turun penyuluhan itu bukan hanya sekedar datang terus ngobrol-ngobrol sampaikan, tapi minimal yang turun itu juga harus paham dan tahu batasan dalam penyampaiannya, supaya masyarakat tidak bingung dan kita juga tidak over penyampaian kan. Oke, Kak Evelyn, kira-kira nih hal yang paling random lah ditanyain masyarakat selama pengalaman yang melakukan penyuluhan apa? Karena dalam bayangan saya ya, ketika kita melakukan penyuluhan ataupun bersuara kepada masyarakat, pasti pertanyaan itu bervariasi, macam-macam. Tapi yang paling random sampai terkenang sampai sekarang ini apa kira-kira tuh? Ngomongin pinjol. Jadi sosialisasi pinjol, ya kan? Oke, udah jelasin di pinjol ABCD gitu kan. Kita udah ngobrol, udah tanya jawab, dibuka sesi selanjutnya. Ngirain paling sekitar pinjol juga atau masalah hukum yang lain ya. Yang ditanyain apa dong? Coba. Apa tuh kira-kira? Bu,
kalau seandainya saya nangkep suami saya lagi WA dengan lawan jenis, itu bisa dipidana nggak ya Bu? Katanya. Agak kejauhan. Nah benar kan, soalnya mungkin berpikir karena online ya, jadi boleh nggak ya Bu dipidana gitu. Nah atau jangan-jangan dia WA-nya sama orang pinjol ya. Jadi orang pinjolnya ternyata cewek. Nah, makanya tetap nyambung nih gitu ya. Nah jadi kadang ya itu, kalau kita turun penyuluhan yang ditanya masyarakat itu nggak hanya sekedar masalah yang kita suluh atau masalah yang kita sharing gitu, permasalahan pencegahan, tapi ya hal-hal yang mungkin hari itu dia sedang ada masalah. Yang pas kali nih ada ibu ini yang saya rasa dia ngerti nih, bisa ngejawab nih yang jadi permasalahan saya. Nah jadi ditanyakan di situ. Nah gimana dengan kita sebagai penyuluhnya, sebagai penyuluh hukumnya? Apakah kita harus, mohon maaf, saya tidak tahu, di luar mohon topik maaf, ya. di luar Boleh topik. gitu. Tolong undang saya lagi nanti di topik Dengan materi yang baru gitu ya. yang ini. Ya nggak boleh. Kita tetap harus jawab. Kita tetap harus edukasi ya terkait dengan, ya kalau hanya sekedar WA mungkin kerjaan itu yang ada masalah gitu kan. Tapi kalau memang ada hal-hal yang kurang baik, mungkin boleh ditabayunkan dulu gitu. Boleh ditanya. Jadi jangan langsung dilapor ke polisi. Polisi jangan. Ibu bawa WA-nya nggak ya? Karena kan dalam hukum, iya kita ngomong dalam hukum ya, minimal harus ada 2 alat bukti. Nah, jadi harus ada alat buktinya untuk membuktikan kalau ini ada dugaan terjadinya pelanggaran atau kejahatan atau tindak pidana gitu. Jadi selain dari informasi hukum yang kita sampaikan ke masyarakat, ternyata informasi-informasi yang idealnya juga kita sampaikan ke mereka ya, dan supaya nggak salah tafsir gitu ya. Selain menyampaikan informasi hukum, mungkin juga sebagai sarana supaya tidak terjadi perkelahian. Ya kali kan? Iya. Si ibunya atau si bapaknya mungkin lagi banyak pikiran, jadi bawaannya netting gitu ya. Nah, jadi kita coba menengahi gitu. Oke Kak, ini semakin seru. Tapi juga ternyata di tengah sesi kita udah di kode nih. Ada yang bertanya. Waduh, ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Aduh, memang spesifik untuk tamu-tamu kita lah. Tadi dicontekan ya. Tapi mungkin boleh sambil kunyah-kunyah ya. Boleh, kita tampilkan nih pertanyaannya. Kunyah dulu satu Kak, Evelyn. Sambil saya bacakan sambil ngunyah, sopan lah ya, nggak apa-apa lah ya gitu ya. Ini nggak harus dipukul kan, biar gendang gitu ya? Enggak harus, nama gendang nanti di perut aja dia bergendang sendiri. Wow, sudah ada ya. Oke, pertanyaan pertama ke Evelyn ini dari @strptrfzn_. Ini mungkin singkatan namanya ya, agak susah. Satria Putri Fauzan kayaknya itu mungkin namanya ya. Bertanya, izin Min, mau bertanya, apakah penyuluh ada yang memberikan edukasi terkait dengan bullying? Kita udah sampaikan terkait bullying nih. Tapi boleh mungkin Kak Evelyn dijawab juga nih. Apakah emang ada gak sih penyuluhan itu terkait edukasi bullying? Mungkin ini yang nanya udah jadi orang tua, khawatir terkait anak-anak. Dengan bahasa Menteri Pendidikan sebelumnya yang menyebutkan bahwa 3 dosa besar dunia pendidikan. Salah satunya ini, bullying. 3 dosa besar dunia pendidikan. Jadi memang kalau kita bicara bullying hari ini masih terjadi dan banyaknya terjadi di dunia pendidikan. Saya dan Bang Awan mungkin dulu nggak kepikiran ya kalau ini namanya bullying ya. Tapi sebenarnya yang mungkin dulu pernah dihadapin kita atau teman-teman kita itu juga sebenarnya adalah bullying yang hari ini diberi nama sebagai bullying gitu kan. Misal nih ngejek nama orang tua. Itu bagian dari bullying ya? Pasti ngejek nama orang tua atau mungkin mengejek fisik, misalnya keterbatasan fisik gitu kan. Saya ingat soalnya Kak. Gimana? Waktu saya kecil. Apa perlu saya berikan edukasi? Iya, boleh nih. Mungkin saya lebih terbuka lagi pandangan saya terkait bullying itu gimana gitu ya. Jadi waktu saya dulu kecil SD, saya pindah sekolah. Karena orang tua waktu itu pindah kerjaan, kan pindah lokasi kerjaan. Masuk ke sekolah yang baru. Hasilnya masih ingat sampai sekarang ini. Hal yang pertama ditanyakan teman sebangku saya, siapa nama orang tua saya? SD Kak. SD tuh saya jawab aja nama orang tua ya. Bener kan saya bilang kan, sampai sekarang juga memanggil dengan nama orang tua itu masih menjadi hal yang asik gitu kayak dilakukan. Secara tak langsung berkelanjutan memang, cuman di saat itu dia ejek terus yang saya berantem. Tapi kan dulu kan bullying nggak diangkat kali dulu kan namanya bukan bullying, kita keras gitu ya. Nah sekarang ya masyarakat kita sudah semakin pintar dan memang sudah ada penelitiannya bahwa dengan ejekan tadi itu bisa punya dampak panjang dan dampak negatif, khususnya bagi yang mentalnya tidak kuat diejek. Kalau kita lihat nih ya Bang Awan,
Saya ingat sekali waktu saya paparan di teman-teman siswa. Saya biasa kalau paparan, saya sharing penyuluhan ke teman-teman siswa, saya lebih banyakin gambar. Kalau saya tipenya saya lebih banyakin gambar daripada tulisan. Kalau seandainya memang ada infokus ya, saya lebih banyakin gambar. Kenapa? Dari satu gambar kita bisa jelasin. Macem-macem lah kita bisa jelasin. Sangat trigger juga ya kalau orang terkait gambar dan itu. dari gambar itu, saya bukan hanya terkait dengan gambarnya, satu berita itu kan bisa kita capture jadi satu gambar kan? Nah, saya ingat sekali di gambar itu disebutin, di berita itu disebutin bahwa gara-gara dibully, diejek tadi, akhirnya nggak mau sekolah. Nah, ini kan dampak yang negatif, sayang banget. Nah, Bu, jadi gimana Bu? Soalnya saya sering diejek juga. Terus jadi gimana? Ya, inilah yang menjadi tantangannya kita. Kenapa saya bilang tantangan? Tantangan bagi yang dibully, si korban, gitu kan? Mau jadi pribadi yang kuat, atau pribadi yang ya cepat patah semangat gitu, yang cepat patahnya, mindernya gitu. Nah, itulah fungsinya kita turun melakukan edukasi terkait bullying ini. 1, kita edukasi bentuknya. 2, kita edukasi dampaknya. 3, yang paling penting, kita edukasi bagi korbannya. Strategi kalau seandainya menjadi korban, atau strategi kalau kita melihat terjadinya bullying di sekitar kita. Jadi dengan turun ke siswa tadi, ke sekolah tadi, harapannya adalah 1, mereka tahu bahwa bullying itu tidak boleh, bullying itu tidak baik. 2, kalau seandainya menjadi korban bullying, saya tahu saya harus apa. Oke, self defense ya berarti. Benar. Saya tahu saya harus, misalnya saya harus lapor ke guru saya harus lapor ke orang tua saya harus berani tegas kalau saya menjadi korban bullying gitu loh. Atau kalau kayak tadi dipanggil nama bapaknya, ya gak usah dijawab, kan yang sekolah aku bukan bapakku, kok yang dipanggil bapak aku sih? Berarti trik itu salah saya gunain dulu ya. Maunya saya gunain dari jangan langsung lagi, jangan dipanggil lagi sama guru. Baik, berarti pertanyaan pertama kita udah terjawab. Ternyata ada penyuluhan hukum dilaksanakan terkait bullying, karena emang kita sudah sadari bahwa hal ini tentu harus disampaikan. Karena emang banyak faktor-faktor yang emang itu membuat pasti terus terjadi, tapi bagaimana kita menerimanya, menanggapinya, itu pentingnya terkait edukasi bullying ini. Mungkin selanjutnya ada lagi. Oh, ini Kak Evelyn dari @pejua_NG CPNS 2025. Oh, ini pejuang CPNS 2025. Agak ini ya, agak effort bacanya ya. Iya sih. Ada Cuma saya lagi menafsirkan ya, dia pejuang berarti udah lulus atau belum sih? 2025. Iya. Kita nggak tahu gitu ya. Ya, kalau belum lulus tetap semangat ya, 2026 masih ada. Semangat pejuang CPNS 2025. Ditanyain, apakah penyuluh hukum saat ini sudah cukup dan memadai atau masih sangat kurang? Oh iya. Kira-kira di Kepri ini udah berapa sih jumlah penyuluh hukum yang ada? Penyuluh hukum di Kepri ini kalau saya bilang belum memadai. Karena kalau dilihat dari 7 kabupaten kota beserta provinsi 8 ya, dan kita 9 ya misalnya ya. Kalau kita bilang terkait penyuluh hukum, itu belum semua kabupaten kota punya penyuluh hukum. Yang punya itu baru Batam, Karimun. Nah, terus ya pastinya kita Kanwil ya. Nah, jadi kalau dibilang sudah cukup dan memadai atau masih sangat kurang sebenarnya. Karena ya itu seperti kita nih yang di Kanwil Kementerian Hukum, mungkin tidak bisa selalu menjangkau teman-teman yang di Anambas ya kan. Keterbatasan jarak, keterbatasan waktu juga. Belum lagi kalau sudah akhir tahun, Anambas itu kan agak susah untuk dijangkau melalui kapal karena ombak kuat banget kan. Nah, jadi kalau dibilang cukup atau kurang ya sangat kurang, karena kita berharap di tiap daerah itu punya penyuluh-penyuluh hukum yang nanti mungkin kita bisa kolaborasi. Ayo bulan ini kita edukasinya terkait bullying yuk gitu, atau edukasinya terkait dengan pencegahan TPPO yuk. Nah, itu yang kita harapkan kalau seandainya setiap daerah punya penyuluh hukum. Tapi per hari ini kami tidak menjadikan ini sebagai hal yang membuat kita patah semangat atau menjadi hambatan lah. Karena ya itu yang saya bilang tadi Bang Awan, ada yang namanya sosialisasi atau penyuluhan hukum yang tidak langsung. Nah ini jadi ketika kita kurang di penyuluhan hukum langsung karena keterbatasan SDM-nya, kita coba gelorakan, kita coba banyakin di yang tidak langsung.
sepengetahuan saya teman-teman di daerah itu banyak bikin konten-konten hukum, termasuk kita nih di Kanwil Kementerian Hukum banyak banget bikin konten-konten hukum yang isinya adalah mengedukasi terkait hukum supaya ya itu walaupun tidak bisa dijangkau, paling enggak informasi yang benar ini nyampe dari penyuluh hukum. Nah, itu yang kita coba. Balik lagi nih ke sobat pengayoman, mau menafsirkannya gimana, mau mencarinya gimana. Ya, benar. Jangan sampai nengok-nengok salah gitu. Padahal di channel kita sudah selalu menghadirkan informasi hukum yang jangan terkini, lupa diklik, di like, di subscribe ya, benar. Dan promosi ya sekalian. Boleh. Baik, selanjutnya mungkin ada lagi pertanyaan. Oh, ada lagi dari @irverla. Irverla, namanya unik sih. Nih, Min, apa benar ketidaktahuan terhadap hukum nggak bisa dijadikan alasan untuk bebas dari hukuman? Dia nanya spesifik terkait aturan hukum ini. Oke. Jadi saya ingat kalau baca yang dari Irverla ini ada fiksi hukum yang disebut kalau setiap masyarakat itu dianggap tahu hukum. Jadi walaupun dia tinggal di, mohon maaf, jauh gitu kan, dengan internet yang terbatas gitu, tapi ketika suatu peraturan sudah diundang-undangkan, masyarakat itu tuh dianggap sudah tahu akan hukum tersebut. Berarti nggak bisa lagi tuh Kak? Nggak bisa. Kita langsung angkat tangan. Pak, saya nggak tahu nih. Ada ya hukum kayak gini. Saya nggak tahu loh. Itu kedai depan tuh harus pakai helm gitu ya. Nggak bisa. Jadi ya ketika sudah diundang-undangkan, masyarakat dianggap tahu dan harus mematuhinya. Berarti sifatnya udah mutlak ya terhadap seluruh masyarakat, tahu. Khususnya di Indonesia. Ya, dan yang ada di Indonesia. Oke. Baik Kak Evelyn, kita sudah sampai di penghujung sesi. Apa ada pertanyaan lagi kira-kira? Oh, nggak ada, udah. Kita batasin sampai 3 dulu karena alhamdulillah ya Allah. Seneng ya? Saya deg-degan loh ini. Takut pertanyaannya susah-susah karena ternyata teman-teman gak kasih contekan. Banyak ternyata pertanyaannya ya. Yang susah-susah nanti aja saya tanya ya. Saya juga ada pertanyaan secara langsung pada penyuluh hukum itu bagaimana. Boleh. Kita lanjutkan nanti di sesi selanjutnya. Baik Kak Evelyn, ini sudah masuk di penghujung acara kita pada Sembang Hukum kali ini. Tentunya informasi-informasi yang udah dihadirkan sangat bermanfaat. Besar harapan kami teman-teman sobat pengayoman tentunya di wilayah Kepri ini khususnya menyambut dengan sepenuh hati, menyambut dengan keceriaan ataupun menyambut dengan pemahaman yang lebih luas lagi supaya semua informasi yang kita sampaikan ini mereka nangkap gitu ya. Sampai di akhir sesi nih Kak Evelyn, mungkin ada petitah petitih dikit lah untuk sobat-sobat pengayoman Kepri, terkhususnya kepada Sembang Hukum yang dimana kita akan selalu hadirkan tiap pekan pada podcast kita kali ini. Kira-kira apa harapan kakak sebagai penyuluh hukum terhadap praktik hukum di masyarakat? Harapannya pastinya masyarakat semakin tahu dengan aturan-aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah kita, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya supaya apa? Supaya tingkat kriminalitas menurun, masyarakat juga aman, damai. Terus juga yang kita harapkan dengan kriminalitas yang menurun, masyarakat yang patuh dan taat hukum, ya investasi semakin baik di negara kita. Oke, berarti selain dari informasi hukum juga meningkatkan ekonomi kita juga ya. Itu pasti berkaitan. Suatu daerah yang kondusif, yang masyarakatnya tertib, terus juga aturan berjalan dengan baik gitu ya. Pemerintahnya juga ibaratnya kolaborasi dengan masyarakat dalam membangun daerahnya itu berjalan dengan baik, pasti investasi dan ekonomi pasti akan baik. Amin. Saya doakan juga ya semua masyarakat yang menyaksikan Sembang Hukum kali ini mendapatkan informasi hukum yang valid dan juga meningkatkan keingintahuan mereka terhadap informasi-informasi hukum yang ada di Indonesia supaya apa? Semua masyarakat tertib hukum dan supaya ekonomi kita juga maju. Amin. Nilai rupiah naik ya Kak Evelyn ya. Saya doakan yang terbaik, kalau nilai rupiah naik saya bisa belanja yang murah-murah jadinya. Hati-hati ya berat badannya. Baik, teman-teman Sembang Hukum kali ini kita sudah sampai di penghujung sesi. Tentunya kita sudah dengarkan juga closing statement dari tamu kita hari kali ini. Saya terima kasih kepada Kak Evelyn telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Pada kegiatan kita yang tak sore, tak pagi, tak siang ini ya. Waktunya kita juga agak random gitu ya. Nantikan Sembang Hukum di episode selanjutnya yang pasti seronok tentunya.
ada tuh pantun penutup nih Kak. Oh, wakilin saya sekali ya, karena saya belum Diwakili. sempat nih. Oke, Ya, siap. oke. Naik pompong ke pulau seberang, Ewa, minum kopi di tengah kota. ewa, Sembang hukum makin gemilang. ewa. Tunggu episode selanjutnya bersama kita. Oke, dadah teman-teman sobat pengayaman.